Bismillah, qala al-muallif rahimahullah. Babul jihadi wasi'un. Bermula pintu jihad. Wasi'un itu luas. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, amamakum, di hadapan kalian, babu jihadin, pintu jihad, wasi'in, yang luas, fi hadzal baladi, di ini negeri. Syekh Abdullah al-Harari radhiyallahu anhu mengatakan ini di hadapan jamaahnya atau murid-muridnya di wilayah Syam, yaitu di Lebanon atau di wilayah Syam. Tentu walaupun yang dibicarakan oleh beliau adalah kondisi Lebanon di saat itu, mungkin berlaku juga bagi beberapa negara, artinya dengan kondisi yang sama. Ta'rifuna, mengetahui oleh kalian, aktsarun nasi yajhaluna ad-daruriyati. Aktsarun nasi bermula kebanyakan orang, yajhaluna, bodoh oleh mereka, aktsarun nas ad-daruriyati, akan pokok-pokok, minal aqidati, dari aqidah, wa minal ahkami, dan dari hukum-hukum, hatta ba'du ashabil amaimi, sehingga sebagian orang-orang yang berimamah, yang memakai apa? Imamah. Itu kan tampilan apa? Tampilan seorang syekh. Yajhaluna, bodoh oleh mereka, ashabul amaim atau ba'du ashabil amaim ad-daruriyati, akan pokok-pokok agama, baik dalam masalah akidah atau dalam hukum-hukum. Fi hadzal waqti, dalam ini waktu, al-ishtighalu, bermula sibuk, bita'limin nasi, dengan mengajarkan orang-orang, ad-daruriyati, akan pokok-pokok ajaran agama. Hadza, bermula ini, al-ishtighal, ahammu, itu lebih penting, min an yajlisal wahidu, dari bila duduk oleh seseorang, yaqra'u, membaca oleh dia, asyarata alafin, 10.000, isnatai asyrata alfin, atau 12.000 tahlilatin, bacaan tahlil, kulla yawmin, setiap hari. Masya Allah, saya sampai mengatakan begitu, menyibukkan diri dengan menyebarkan daruriyat ilmiddin, pokok-pokok ilmu agama, terutama menyangkut pokok-pokok akidah yang merupakan usul yang merupakan apa? Pokok atau fondasi ajaran agama. Mengajarkannya, menyebarkannya, itu pahalanya jauh lebih besar daripada umpama duduk zikir, membaca tahlil 10 hingga 12.000 tahlil sekalipun setiap harinya. Masya Allah, lebih besar daripada itu pahalanya. Fi Ramadan kullihi, di Ramadan kullihi, seluruhnya. Rakaatut tarawih, rakaat tarawih, salat tarawih, la yaji'u, tidak datang, adaduha, oleh bilangannya, rakaatut tarawih, alfa rakaatin, 1000 rakaat. Umpama full bulan Ramadan 30 hari, 30
hari. Lalu setiap malam salat tarawih 20 rakaat. Sebulan dapat berapa? 600. Paling ditambah witir 3 kali 30 berapa? 3 rakaat. 3 rakaat kali 30. Jadi berapa? Cuma jadinya? Sedikit enggak sampai 1000. Total keseluruhan tidak sampai 1000. Itu setelah 1 bulan penuh. Setelah 1 bulan penuh. Alladzi yakhruju seorang yang keluar liyata'allama untuk belajar baban akan satu bab minal ilmi dari ilmu yang dimaksud ilmu din, ilmu agama, sawabuhu bermula pahalanya, alladzi yakhruju afdalu itu lebih utama min kulli rakaati qiyam ramadhana dari keseluruhan rakaat-rakaat salat Ramadan, yaitu yang 1 bulan penuh itu. 1 bulan penuh tidak sampai 1000 rakaat. 1 bulan penuh. Tapi duduk di majelis ilmu, keluar dari rumah untuk tujuan duduk di majelis ilmu, dengan hanya duduk di majelis ilmu din, itu pahalanya jauh lebih besar daripada apa? 1000 rakaat salat sunnah. 1 bab itu daripada ilmu agama pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah, termasuk salat sunnah tarawih di bulan Ramadan yang full 1 bulan penuh. Masya Allah. Lau kanat jika ada tablugu, jika ada tablugu mencapai rakaatut tarawih oleh rakaat salat tarawih alf rakaatin. Hadzal ladzi yadhhabu bermula ini orang alladzi yadhhabu yang berangkat atau pergi ia liyata'allama untuk belajar oleh dia baban akan 1 bab. Lihat 1 bab. Bukan semua bab, 1 bab saja. Sedikit 1 bab. Bab tentang air, bab tentang wudu misalkan. Minal ilmi daripada ilmu, afdalu itu lebih utama indallahi bagi Allah. Kita di dalam Riyadhus Shalihin ngaji kalau subuh kan itu per bab. Kita kadang dapetin 1 bab isinya 1 hadis. Kadang dapetin 1 bab isinya hanya 2 hadis. Kita baca, kita pelajari, dapat itu 1 bab. Dapat itu keutamaan, kebaikan lebih daripada keutamaan salat tarawih atau salat sunnah lainnya 1000 rakaat lebih daripada itu bahkan. Masya Allah. Wala siyama dan terlebih lagi fi misli hadzal zamani di seumpama atau seperti ini zaman alladzi kathural jahlu yang telah banyak al-jahlu oleh kebodohan bil daruriyati dengan pokok-pokok ilmu agama, aqidatan wa ahkaman, baik pada masalah akidah dan dalam masalah hukum-hukum. Awqatukum bermula waktu-waktu kalian, isrifuha pergunakanlah oleh kalian, ha akan awqatukum fil wajibati dalam perkara-perkara wajib, badala an tasrifuha fin nawafili daripada mempergunakan oleh kalian ha akan awqatakum fin nawafili dalam perkara-perkara sunnah. Pergunakan dalam perkara yang wajib. Bela terlebih dahulu sebelum mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Itu lebih utama dan lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar.
Nah, mengajarkan atau apalagi di zaman kita sekarang menyampaikan atau mengajarkan ilmuddin, menyebarkan aqidatut tanzih, aqidatut tauhid, pahalanya sangat-sangat besar. Uzkur azkuru kada wa kada, azkuru berzikir oleh aku kada akan demikian ini wa kada. Nah, itu kan pekerjaan apa? Sunnah. Daripada seorang dari kita menyibukkan diri dengan kerjaan sunnah, saya mau berzikir ini, saya mau mengerjakan salat sunnah ini, ya tentu itu baik. Kata Syekh, badala ayyan syagila bihada, daripada menyibukkan diri oleh dia bihada dengan ini perkara, liyan syagil, hendaklah dia menyibukkan diri bid-daruriyati, dengan pokok-pokok ajaran agama atau ilmu agama. Ya, dia belajar untuk diri sendiri dan terlebih lagi mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak paham. In kana, jika ada ia hassala, telah menghasilkan oleh dia li nafsihi, bagi dirinya, ad-daruriyati, akan pokok-pokok agama, liyas'a, hendaklah berusaha oleh dia, litafhimi ghairihi, untuk mengajarkan terhadap lainnya. Masya Allah. Tujuan kita semua mencari pahala. Nah, maka fahami ini tingkatan pahala yang pokok ini di sini. Yang pokok dan besar. Li ta'limi ghairihi, untuk mengajarkan akan orang lain selain dirinya. Li yanqadhihim, untuk menyelamatkan mereka, minal halaki, dari kebinasaan atau dari kesesatan. Hadza, bermula ini, li ta'lim ghairihi min babi ingkaril munkari, dari bab mengingkari kemungkaran. Dan al-jahla, karena sesungguhnya kebodohan, bid-daruriyati, dengan pokok-pokok agama, mungkarun, itu perkara mungkar, wa ayyu mungkarin, dan kemungkaran yang besar. Wa ayyu mungkarin maksudnya ada kemungkaran yang sangat besar. Mungkarun wa ayyu mungkar. Hadza anfa'u, ini mengajarkan ta'lim al-daruriyat, anfa'u, lebih bermanfaat, min antan syagilu bil awradi, daripada menyibukkan oleh kalian dengan wirid-wirid. Masya Allah, saya berbicara begini di hadapan murid-muridnya yang mereka itu para ahli tarekat. Ahli tarekat punya wirid yang rutin dibaca oleh mereka, tapi saya justru mengajarkan yang lebih penting. Nah, kita dakwah kagak, wirid kagak, lu ngapain aja? Hah? Umpama wirid masih cakep namanya. Lah, ini dakwah kagak. Nah, padahal pintunya sangat terbuka. Apalagi di zaman kita sekarang ada banyak cara untuk menyebarkan akidah Ahlus Sunnah. Kalau setiap orang dari kita menyebarkan akidah tanzih, Allah ada tanpa tempat, wah, itu di pencarian Google tampil paling atas itu. Tampil paling atas. Karena ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dan merusak. Sering disebutkan, mereka mengatakan di mana Allah. Bagaimana caranya supaya akidah Ahlus Sunnah tampil pencarian teratas, menjelaskan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Kita mengusahakan itu termasuk bagian daripada dakwah. Lantas dibaca oleh orang banyak, besar pahala bagi kita.
Pencarian Google masalah akidah yang tampil kebanyakan apa? Tulisan-tulisan Wahabi mulu, Wahabi lagi, Wahabi lagi, Wahabi lagi. Aduh, pada kemana orang-orang Ahlus Sunnah? Semuanya pada pegang apa? Pegang HP. Nah, coba itu semuanya menyebarkan akidah itu. Jadi trending topik. Gitu. Jadi apa? Akidah Rasulullah itu lebih besar manfaatnya daripada apa? Mengerjakan perkara-perkara sunnah. Hadza bermula ini orang tasyarraba telah minum oleh dia hadza aqidat hizbil ikhwan akan akidah hizbil ikhwan menggafirkan umat Islam hanya karena menurut mereka umat Islam di zaman sekarang tidak memakai hukum Allah dikafirkan oleh mereka. Itu pengikut Sayyid Qutb begitu disebut dengan hizbul ikhwan. Wahada dan bermula ini ada lagi orang tasyarraba telah minum oleh dia aqidah hizbit tahrir akan aqidah hizbit tahrir. Masya Allah juga sama sesatnya. Ada banyak kesesatan hizbut tahrir. Salah satunya mereka mengingkari qada dan qadar. Hizbut tahrir itu sama dengan Mu'tazilah atau Qadariyah di zaman dahulu. Di zaman sekarang telah apa? Berganti namanya menjadi Hizbut Tahrir. Pokok keyakinannya sama dia juga, yaitu mengingkari qada dan qadar. Nauzubillah. Nah, di zaman kita sekarang menyebar berbagai faham. Dan lebih parahnya di zaman kita sekarang, setiap paham-paham yang menyimpang itu mengatasnamakan diri mereka sebagai apa? Ahlus Sunnah, atau mereka mengaku kelompok mereka disebut dengan Salafi. Jadi kelompok-kelompok yang jelas-jelas menyalahi aqidat ahli sunnati wal jamaah, aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang menyalahi, menentangnya, bahkan menyesatkan aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, itu harus kita perangi dengan jihad bil bayan, dengan jihad dengan menjelaskan aqidah Ahlus Sunnah, dengan menyebarkannya, mengajarkannya. Hadza bermula ini orang tasyarraba telah minum aqidah hizbut tahrir akan aqidah hizbut tahrir alladhi yaqulu yang berkata oleh hizbut tahrir yajuzu boleh lirrajuli bagi seorang laki-laki ayyuqabbila untuk mencium al-mar'atal ajnabiyyata akan perempuan asing bisyahwatin dengan syahwat wa biduni syahwatin atau dengan tanpa syahwat. Kata mereka begitu, halal. Sehingga mereka apa? Dengan perempuan-perempuan asing kadang cipika-cipiki. Apaan cipika-cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nauzubillah. Wa yujadilu, dan dia apa? Orang yang berpaham demikian daripada Hizbut Tahrir apa? Yujadilu, bermujadalah, membela dia. Paham rusaknya itu ala dzalika, atas demikian itu. Jadi kalau mereka di atas kesesatan mereka sedemikian rupa membela, kenapa kita yang yakin apa yang kita pegang teguh daripada ajaran Ahlus Sunnah ini tidak kita bela? Bela akidah Ahlus Sunnah ini, bela akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini. Itulah keyakinan mayoritas umat Islam, keyakinan para ulama turun-temurun beratus tahun. Aqidah al-firqatin najiyah, kita meyakini kebenarannya, bela itu, perangi ajaran-ajaran yang menyalahinya, yang justru menyerangnya, kita perangi mereka.
bil jihad bil bayan, dengan menjelaskan dan menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, menyebarkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kasru haula'i bid dalili, memecahkan terhadap mereka kelompok-kelompok yang disebutkan di atas, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, bid dalil, dengan dalil, memecahkan mereka dengan dalil. Ahammu, itu lebih penting, min an yusalliyal wahidu, daripada salat seseorang alfa raka'atin, 1000 rakaat tatawuan, daripada salat sunnah. Nah, saya sering menyampaikan tingkatan hukum itu atau maratibul ahkam itu harus betul-betul difahami, supaya dalam mengerjakan setiap amalan-amalan itu punya skala prioritas namanya. Perkara wajib jelas nomor 1, sunnah di bawahnya. Maka jangan membela yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Gitu. Menyebarkan aqidah ahli sunnah wajib. Salat sunnah, sunnah. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Ya menyebarkan, mengajarkan aqidah ahli sunnah. Itulah mengapa dalam hadis Rasulullah mengatakan, duduk di majlis ilmu, belajar satu bab daripada ilmu agama ini, kata Rasulullah, khairun min an tusalliya alfa rakaat, itu lebih baik daripada engkau salat sunnah 1000 rakaat. Mengapa? Karena duduk di majlis ilmu untuk belajar ilmu pokok-pokok agama itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Jauh lebih tinggi derajatnya daripada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Bahkan perkara wajib pun itu bertingkat. Ada wajib yang sangat wajib, ada wajib pertengahan, ada wajib yang di bawah, disebut dengan adna al-wajibat, pada tingkatan lebih rendah. Nah, tingkatan yang pertama disebut dengan aujabul wajibat atau a'lal wajibat, paling tinggi perkara wajib. Maka ini pun juga harus didahulukan daripada wajib pada tingkatan kedua, dan apalagi dari tingkatan yang ketiga. Yang nomor 1 ini wajib didahulukan. Itu begitu. Itu namanya punya skala prioritas dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban sesuai perintah syara seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat manusia ini, mula-mula yang beliau sebarkan adalah aqidatut tauhid. Di Mekah permulaan dakwah beliau isinya apa? Materi tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kandungan yang ada di dalamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba datang kepada umat manusia ini lalu mengajak mereka untuk sholat, puasa, enggak. Yang pertama kali diserukan oleh Rasulullah adalah memperbaiki keyakinan, dakwah ila tauhid. Nah, maka ini adalah paling pokok mengajarkan tauhid ini. Sebelum apa? Sebelum al-ahkam, sebelum hukum-hukum ini halal, ini haram. Hukum-hukum itu banyak turun setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Penjelasan berbagai masalah hukum-hukum dalam ajaran agama ini banyak setelah apa? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.
Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Bilal, yang bernama Muaz, yang bernama siapa? Muaz, bukan Bilal. Muaz ibn Jabal ke Yaman. Mengutus siapa? Muaz untuk berdakwah. Muaz ini ketika diutus masih sangat muda, tetapi seorang sahabat yang alim, sehingga diutus dan punya kemampuan, keistimewaan, kekhususan yang luar biasa, sehingga beliau diutus oleh Rasulullah berdakwah di Yaman. Ketika Rasulullah mengutusnya, Rasulullah mengatakan kepadanya, innaka sataqdumu ada qaumin min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi sekelompok orang daripada ahli kitab. Ahli kitab, orang-orang Nasrani, ahli kitab. Lalu kata Rasulullah kepada Muaz, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah apa yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu kata Rasulullah, fa in alimu dzalika, apabila mereka telah mengetahui itu, telah meyakini keyakinan yang lurus benar, fa akhbirhum, maka beritakanlah kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailah. Kalau sudah berkeyakinan benar, maka beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat dalam sehari semalam. Itu baru dalam belakangan. Ya, tauhid dulu didahulukan. Maka itu harus menjadi apa? Prioritas utama dalam dakwah kita, menyebarkan tauhid. Lanjut. Kadzalika jama'atu Amin Syaikhu, demikian pula jamaah Amin Syaikhu, ini nama orang di Syam, daratan Syam. Syam itu ya Lebanon, Syria, daratan Syam. Yaquluna, berkata oleh mereka, nahnu naqsyabandiyatun, kami pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Wa yaquluna, dan berkata oleh mereka, al-ilmu, jamaahnya Amin Syaikhu, dan bahkan di Indonesia pun ada yang sepemahaman dengan mereka. Yaquluna, berkata oleh mereka, al-ilmu, bermula ilmu, ya'ti, datang, min qulubi masyayikhina, dari hati-hati para guru kita, minar rasuli, dari Rasulullah, ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, wa min qalbi Abi Bakrin, dan dari hati Abi Bakar, ila fulanin, kepada si fulan, summa ila fulanin, kemudian kepada si fulan, summa ila fulanin, kemudian kepada si fulan, ila qalbi syayikhina al-hadiri al-hayyi al-mawjudil ana, hingga ke hati guru kita yang hadir, yang hidup, yang ada sekarang ini. Jadi kata mereka, ilmu itu kagak dipelajari, turun begitu aja. Nauzubillah. Padahal Rasulullah dalam banyak hadisnya merintah kita supaya apa? Belajar. Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu diraih dengan belajar. Kagak ada orang kagak pernah belajar lalu tiba-tiba jadi alim. Yang disebut ilmu laduni itu bukan berarti orang tidur mulu, kagak pernah belajar, enggak pernah punya guru, tiba-tiba jadi alim. Kagak ada orang begitu. Kalaupun ada, yang ada digangguin jin dia. Disesatin sama iblis. Ilmu itu dengan belajar. Amin Syaikhu, bahkan beberapa karyanya ini terjemahkan di Indonesia ada juga ya, walaupun tidak banyak jamaahnya. Amin Syaikhu tuwfiya
telah wafat, telah meninggal, telah mati mundu 20 sanatan, sekitar 60 tahun takriban 20 tahun takriban perkiraan. 20 tahun yang 20 tahun ke belakang. Ya tentu ini dari masa syekh ketika menyampaikan ini ya. Kalau dari sekarang ya lebih dari 20 tahun. Summa khalifatuhu, kemudian penggantinya amin syaikhu alladzi fi Syami, yang ada di Syam, yaitu bernama Abdul Hadi Albani Al-An. Khalifahnya, penggantinya. Nah, jadi mereka apa? Ngaku-ngaku sebagai jamaah tarekat Naqsyabandiyah. Indahum, menurut mereka, min duni dirasatin, dari tanpa belajar, yaquluna, berkata oleh mereka, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, faidun adalah pemberian, yasri mengalir, kalau istilah penyakit menular, min qalbihi, dari hatinya syekh, kata mereka, ila qulubina, kepada hati-hati kita. Fayd, jadi semacam limpahan yang itu diraih bukan dengan cara belajar, kata mereka. Nauzubillah. Mujahadatu haula'i, memerangi orang-orang seperti mereka, ahammu, itu lebih penting, min an yadhkural wahidu, daripada berzikir oleh seorang dari kita, kulla yawmin, setiap hari, isnatai asyrata alfa tasbihatan, 12.000 tasbih, wa tahlilatan, dan tahlil. Wa min an yusalliya mi'ata raka'atin, dan lebih besar pahalanya daripada salat seorang dari kita itu tadi, mi'ata raka'atin, daripada salat 100 rakaat kulla yaumin, setiap hari. Allah. Udah tuh HP buat nyebarin tuh aja udah. Kan banyak tulisan-tulisan kita. Terus teman-teman kita, belum lagi dari guru-guru kita, terjemahan buku, sebarin aja udah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, kalau dalam satu hari kalian posting akidah Ahlus Sunnah 100 kali aja, lalu ada 100 orang, udah ber10.000 udah. Lumayan itu, bisa naikin rating gitu. Iya. Ntar pencarian Google tampil duluan, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Waduh, mantap kan. Lanjut. Wa amma alladhi tafarragha, dan adapun orang yang mengkhususkan diri, maksudnya dalam apa? Ibadah atau dalam zikir. Idza kana, jika ada, yujadu, didapati, ghairu, selain dirinya, man yu'allimu, orang yang mengajarkan, biqadril kifayati, dengan ukuran wajib kifayah, dengan ukuran kadar yang mencukupi, yang dengannya gugur kewajiban. Ada orang yang mengajarkan pokok-pokok agama, fatafarrago, kemudian dia mengkhususkan diri lidzikri, untuk berzikir, karena memang sudah ada, misalkan orang yang melakukan menyebarkan akidah itu, lalu ada orang dia memilih untuk berzikir. Ba'da an hassala, setelah dia menghasilkan li nafsihi, bagi dirinya, ad-daruriyya, akan pokok agama, ilmu atau ajaran pokok agama, hadza, ini orang, yataraqqa, akan naik dia. Paham gak ini maksudnya? Kalau ada orang yang memang di wilayahnya ada yang sudah berjihad melawan faham-faham di luar Ahlus Sunnah, kemudian ini ada orang lain, yang orang ini dia lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah,
ya ini orang bisa ngambil manfaat, bisa naik. Tetapi kalau tidak ada yang mengajarkan ilmu ahlus sunnah, lalu ini orang juga tidak mengajarkan, dia lebih milih apa? Mengkhususkan diri dalam ibadah kepada Allah. Ini orang gak bakalan naik-naik, derajatnya gak bakalan naik. Tuh gitu. Amma an yatruka hadzal bab, adapun bila meninggalkan oleh dia hadzal bab akan ini pintu, yang syagila bil wirdi, dan sibuk oleh dia dengan wirid, hadza ghururun, maka ini adalah lalai dan tertipu. Az-zikru, bermula zikir, wa anta masyi, dan engkau dalam keadaan berjalan, tadhkuru, dapat berzikir oleh engkau. Jadi jangan kata zikir itu harus menghadap kiblat, posisi harus sedemikian rupa, sementara yang wajib ditinggalkan oleh dia. Yang wajib kerjakan. Zikir bisa tidak harus seperti itu. Engkau berjalan bisa zikir, kemana-mana bawa tasbih, kan bisa juga. Tetapi yang lebih pokok dari itu menyebarkan akidah ahlus sunnah, itu harus lebih diutamakan. Wa anta ma'an nas, dan engkau bersama orang-orang, jalisun, engkau duduk. Wa anta tasma'ud darsad diniyya, dan engkau mendengar akan pelajaran agama, tazkuru sirran, dapat berzikir oleh engkau sirran, secara sir. Ya, kan zikir mah bisa. Jadi jangan sok-sokan menyibukkan diri dalam zikir menyendiri, lantas apa? Malah yang wajib-wajib ditinggalkan oleh dia. Dia tidak mau duduk di majelis ilmu hanya alasan dia apa? Punya wirid yang harus diselesaikan. Ini maghrur namanya. Maghrur namanya. At-tahlil aw at-tasbih, engkau bisa berzikir dengan tahlil atau dengan tasbih, baca subhanallah, baca la ilaha illallah atau ghairu dzalik. Az-zikru, bermula zikir, walau fi halil iqtija'i, walaupun dalam keadaan berbaring, ila an ya'khudzakan nawmu, hingga mengambil akan dirimu oleh tidur, maksudnya hingga datang tidurmu, tadzkuru, engkau bisa berzikir. Engkau mau tidur dalam keadaan berbaring sampai benar tidur, engkau saat itu bisa berzikir. Zikir itu bisa di mana saja. Jadi jangan sok-sokan membela zikir lantas meninggalkan yang wajib. Duduk di majelis ilmu lebih wajib daripada zikir. Bahkan di majelis ilmu engkau bisa sambil berzikir. Nah, gitu. Majalul zikri wasi'un, lapangan zikir itu sangat luas. Engkau bisa berzikir di kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab.